Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel GBI Kemadaud Jakarta. Dalam kesempatan yang baik ini saya menayangkan kesaksian seorang Muslim menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga dalam kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dan kesulitan mereka ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saya nggak perlu berpanjang lebar, mari kita dengarkan dengan saksama sebagai berikut. Nama saya Irma Oktari. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, memang saya beragama seberang. Iya. Waktu itu umur 17 tahun aku sakit kelenjar getah bening. Ini dia, ada bekas-bekasnya tuh. Jadi awalnya tuh tumbuhan gitu. Tumbuhan. Tumbuhan itu? Iya, jadi dia benjolan kecil. Oh, benjolan aja. Benjolan aja gitu kan. Terus dia nggak lama tuh pecah gitu. Larilah ke sini tuh. Jadi di dalam tubuh aku ini ada 4 bekas. I see. Iya kan. Jadi pecah. Nah, setahun setengah aku sakit. Karena kan dia efeknya bersisik ya. Jadi panas, jadi bersisik gitu. Makanya waktu itu aku dipanggil ular. Lu mau tau nggak ciri lepra tuh kayak badan lu tuh gitu. Jadi setiap aku mau keluar rumah tuh pasti kayak dikatain orang gitu. Dan setiap malam itu saya nggak bisa tidur. Jadi jam 1, jam 2 itu saya kayak kuntilanak. Karena ini kan sakit ngebet banget ini. Gitu kan. Ini keluar nanah. Ini darah semua ini. Jadi badan saya itu kayak bau amis gitu. Saya tidur tuh diasingin. Karena kan mama saya bilang, maaf ya Neng gitu. Bau banget gitu. Jadi saya tidur diasingin di ubin. Di ubin? Di ubin sendiri. Saya tidur di sendiri di depan. Nggak pakai alas itu? Pakai kayak tikar selembar gitu. Jadi tiap malam aku nangis. Aku selalu bilang, ngapain sih saya hidup? Saya minta mati terus gitu. Ngapain saya hidup sih? Aja gitu. Terus saya hidup nyusahin keluarga gitu. Dan itu badan juga sakit-sakit ya? Kayak ditusuk-tusuk namanya tidur di ubin ya. Gitu. Tapi dari benjolannya sendiri menimbulkan rasa sakit atau? Ngebet. Apalagi yang pecah di payudara itu kan udah bolong, udah hancur, bolong sampai nggak kelihatan payudara. Saya udah bolong gitu kan. Terus itu yang bikin bau. Nah di situ yang bikin bau. Ini kan memang bau ya, bau amis. Tapi dari payudara itulah yang menimbulkan sangat bau itu dari payudara. Gitu. Jadi saya ngerasa tidur ke kanan aja saya nggak bisa. Miring gitu. Tiap malam saya nangis terus. Gitu. Jadi setiap jam 1 saya ngerintih sakit walaupun saya udah minum obat gitu. Udah minumnya dari dukun, dari alternatif. Tetap saya nangis gitu. Tapi ya keluarga mau gimana ya. Dia dengar saya nangis. Saya selalu, ma sakit ma gitu. Makanya kalau saya cerita kayak gini kan gak kuat. Jadi setahun setengah saya sakit, tiap malam saya nangis. Yang saya ingat saat itu, saya selalu manggil nama mama saya. Nah buat sahabat solusi yang hari ini, kamu ada di dalam keraguan. Dan kamu begitu bingung dan butuh seseorang untuk bercerita dan mendoakan kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, kamu tidak perlu melewati semuanya sendirian. Kami tunggu ya. Dan apa yang dilakukan oleh mama hari-hari itu? Ya mama saya enggak. Bentar, kita ambilin tisu ya. Gak apa-apa. Boleh taruh sini aja Kak, sorry. Kalau butuh lagi nanti. Ya mama saya cuma bilang, mama udah gak bisa berbuat apa-apa gitu. Uang mama udah habis, mama bukan orang kaya gitu. Paling dia kalau ngomong sama saya tuh malah doanya bilang ya ambil aja gitu. Ambil aja anak aku gitu kan. Daripada menderita. Daripada dia hidupnya kayak gini diambil aja gitu. Saya udah ikhlas kata mama saya gitu. Ya mungkin kata-kata itu yang bikin saya sedih gitu kan. Dan akhirnya gak lama ada tetangga tuh pindah. Karena samping rumah saya ini kan kosong ya. Di sebelah rumah itu kosong. Dan tiba-tiba saya mau bunuh diri kan. Yeah. Itu siang itu saya mau bunuh diri. Ngapain saya hidup sih gitu. Pakai apa waktu itu? Maksudnya? Saya ngambil zaman dulu kan yang disemprot kayak gitu ya. Obat serangga ya? Obat serangga gitu. Saya udah mau minum itu. Udah mau minum. Ngapain saya hidup? Ya dengan saya mati gitu kan. Waktu saya mau minum udah nyampe mulut. Udah mau begini. Itu di
kepala saya itu ada yang ngusap. Suaranya lembut banget gitu. Ngebelai rambut saya, aku mengasihimu gitu. Jadi saya langsung lihat ke kanan, ke kiri tuh nggak ada orang. Nggak ada orang. Saya merinding dari atas sampai ke bawah tuh saya merinding. Karena suaranya itu lembut banget. Aku langsung gak jadi dong, aku minum ini. Saya pikir kan setan gitu. Saya teriak-teriak lah keluar gitu. Saya taruh itu kan obat serangga itu. Ma, ayo masuk. Di rumah kita ada setan, Ma. Irma tadi dipegang gini-gini. Dia mau dorong pindahan sama saya gitu. Emang siapa main pindah? Tuh orang Batak, kata mama aku gitu kan. Dan orang Batak ini pindahan dari Kalimantan. Tiap malam kan biasa tuh saya nangis. Nah kakak ini yang berpindah denger. Denger ya. Jadi pagi-pagi dia ngomong lah sama mama saya lagi nyapu. Gitu kan pintu depan nggak dibuka karena kan baunya ke depan-depan ya. Jadi saya tuh pintu itu tutup. Kalau orang mau ke rumah aku tuh lewat pintu belakang. Gitu. Jadi ibu-ibu saya dengar tuh dia ngomong. Setiap malam saya dengar perempuan nangis ya gitu. Siapa ya Bu kata gitu. Tapi suara setan, tapi dibilang manusia jelas gitu. Itu tuh Neng, anak ibu udah dibawa kemana gak sembuh-sembuh. Kata mama aku gitu kan. Udah dibawa ke dukun karena itu gak sembuh-sembuh. Boleh gak sih Bu saya lihat? Kata gitu. Dia akhirnya lewat tuh pintu belakang. Terus dia teriak gitu. Saya posisi kan belonjor ya di tembok gitu. Tiduran. Terus dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa gitu. Ya saya jujur ya dengar nama itu kayak ngerasa, aduh ini orang. Saya tahu itu orang Kristen gitu. Aduh mama saya bawa orang gitu kan. Dia teriak. Jadi ini kan kamar ya. Dia diri di situ. Tuhan Yesus luar biasa. Dia duduklah di sebelah aku. Gitu kan. Dia ngomong pun agak tertata-tata. Ibu perkenalkan nama saya Mama Hana. Saya orang Kristen. Saya pindahan dari Kalimantan. Sebelum saya pindah ke rumah ini saya berdoa. Gitu kan, Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi kata gitu. Jadi ada perempuan di dalam lumpur, tangannya tuh minta tolong. Jadi orang tuh yang lewat banyak, nggak ditolongin sama orang itu. Nah kakak Mama Hana ini ngambil kayu yang di dalam lumpur itu naiklah, gitu kan. Dimandiin lah sama Mama Hana ini, perempuan dari lumpur itu, kan naik bersih. Abis dimandiin, dia mukanya mirip kayak aku. Jadi makanya dia teriak Tuhan Yesus luar biasa gitu. Karena yang dilihat itu ada beneran ternyata. Mimpinya dia sebelum dia pindah ke rumah itu, perempuan itu mirip kayak aku yang dimandiin di dalam lumpur itu. Jadi dia bilang Tuhan Yesus apakah wanita ini yang harus saya tolong gitu. Nah kakak ini ngeyakinin aku dong. Kakak pindah ke sini gak kebetulan deh. Kakak yakin Tuhan Yesus sayang sama kamu, kamu pasti sembuh. Saya ketawa aja gitu kan. Terus dia pulang sebentar. Karena tetangga kan dia bawa minyak tuh. Tapi tempatnya tempat seleh gitu. Ibu ini minyak biasa. Tapi doanya pakai nama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya ya udah dia pulang. Minyak itu ditinggal. Dia pulang minyak itu ditinggal di atas meja TV ya. Maksudnya taruh saya. Malamnya seperti biasa saya merintih. Sakit. Yang luar biasanya yang bikin saya aneh, semua obat itu habis. Hari itu? Oke. Saya minum obat aja saya gak bisa tidur. Ya kan, dari dukun kayak daun-daun johar yang pahit-pahit harus diparut dulu, dibejek-bejek gitu kan. Itu habis daunnya. Dari alternatif, itu kayak jamu-jamuan gitu, ya akar-akaran gitu tuh. Itu habis gitu kan. Semua itu malam itu habis. Saya mikir, aduh. Minum obat aja saya gak bisa tidur, gimana sih gak minum obat. Saya mau bangunin mama saya, obat habis. Tapi kayaknya di muka saya ini kayak, lu mati aja lu. Gara-gara lu nyusahin gitu. Jadi saya gak mau mama saya tidur pulas karena mama saya kan kerja besok pagi tuh ngasuh anak orang di rumah gitu kan. Jadi saya gak mau bikin mama saya itu bangun. Udah akhirnya, ya udah mau gak mau dong. Saya liatin minyak itu. Tiba-tiba inget omongan kakak ini, olesin aja deh pada bagian yang sakit. Akhirnya saya olesin, itu malam itu membuat saya tuh kayak terbingung-bingung ya. Saya tidur yang setahun setengah, udah minum obat apa aja, yang berobat ke sono ke sini. Saya gak bisa ke kanan, ke kiri. Malam itu abis saya pakai minyak urapan itu, saya tidur kayak orang pules banget. Untuk pertama kalinya? Untuk pertama kalinya. Setelah kamu mengalami tidur yang enak gitu. Iya. Kamu pakai setiap hari itu minyaknya? Saya pakai gitu. Bahkan kan namanya tetangga kan kakak itu saya ke sebelah. Saya bilang sama dia, ih enak banget kak minyak ini gitu. Dan saya ngerasa saya punya temen.
kakak ini tuh malah berbalik ya. Kakak ini tuh nggak pernah namanya geli deket aku. Malah kalau ini aku dikasih baju sama dia. Iya, ini deh pakai baju deh. Kakak punya baju nih yang kecil, muat gitu. Dan saya seneng. Semenjak dia pindah itu saya suka. Hati saya tuh seneng banget. Ih, orang ini baik ya gitu. Terus kan minyak itu kan lama-lama habis. Nah, kakak ini kan ngajak aku dong, ayo deh kita ibadah yuk. Oh saya nggak mau. Oke. Maaf kak, saya kalau ke situ saya nggak mau. Oke. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak, gitu. Terus dia kasih lagi tuh. Enggak, dia bilang gini, kita jalan-jalan ke mall, gitu. Jadi dia ngajak saya ke mall. Saya kan maksudnya gini, kakak emang nggak malu ya bos saya. Itu orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular. Itu ada di depan mereka semua itu. Pada geli kan ngeliat saya. Itu kakak itu meluk saya depan orang-orang itu. Kata siapa kamu jelek? Gitu. Kamu tuh cantik loh dek. Tuhan sayang loh sama kamu. Jadi saya di situ, ini orang siapa ya? Saya tuh ngeliat dia tuh seperti kayak malaikat ya. Ih mama gue aja ngelahirin gue ya. Mau makan aja nutup hidung karena bau ya. Kok ini siapa ya gitu loh. Dia saya nggak kenal dia dari mana. Semakin saya bilang kak saya bau loh kak, saya jelek. Dia semakin peluk saya. Dan saya percaya itu kalau bukan roh Tuhan di dalam dia nggak mungkin ya. Sebagai manusia biasa nggak mungkin ini semua nanah di badan saya. Dan badan saya tuh bau, sangat bau. Baunya tuh bau sampah, bau busuk. Jadi kalau di saat itu saya percaya itu roh Tuhan ada sama Mama Hana. Hari itu ketika Mama Hana ini bilang Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mengasihimu. Sempat kepikiran gak sih? Maksudnya bener gak sih Tuhan Yesus sayang sama aku? Bener gak sih ada yang begitu sayangnya sama aku? Enggak, aku nggak sempet bilang Tuhan Yesus sayang sama aku, enggak ya. Yesus itu pokoknya siapa sih maksudnya gitu ya. Kok dia selalu bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tentang mimpi-mimpi itu memang udah ada di pikiran ya. Cuman karena ayat terdoktrin itu gitu kan. Saya tetap nahan gitu kan. Karena saya berpikir ya itulah firman Tuhan setelah saya belajar. Gak mungkin kalau bukan pilihan. Saya gak mungkin percaya begitu aja. Karena memang kalau secara logika saya gak akan percaya sama Tuhan Yesus yang katanya manusia. Cuman yang diolok-olok. Masa Tuhan lu manusia nolong dirinya sendiri aja gak bisa. Ini logikanya ya. Tapi setelah saya belajar dan itu panjang prosesnya. Ternyata firman itu iya dan amin. Dan saya bisa buktikan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu kan. Akhirnya saya ikutlah. Ke mall? Ikut ke mall ya. Gak ngomong kalau ibadah saya gak mau. Ke mall ngomongnya. Hari itu kenapa mau ikut ke mall? Karena saya pikir mall itu kan tempat orang belanja. Ya namanya kita di rumah mulu kan bosen ya. Ada hiburan lah ya minimal. Seneng lah namanya orang sakit setahun setengah. Ngejuplek bayi di rumah gitu kan. Bosen orang tiba-tiba ketemu orang begini diajak ke mall. Ya mau dong. Nyampenya di angkot yang kedua kali turun kan saya di Kalimalang gitu. Bener mall gitu kan seneng dong. Iya bener mall gitu. Aduh jadi nggak ini naik lantai 2 di situ ada bangku-bangku gitu kan. Kayak ada orang ya saya tau lah kalau anak-anak bapak ya kan auranya kan kelihatan kalau anak-anak bapak. Jadi pas dia pada keluar ya, wah ini mah gereja gitu kan. Saya udah mulai ada rasa takut tuh. Lu udah sakit mati neraka kan gitu kan. Aduh. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar kalau dia udah buka nggak ada yang bisa nutup. Akhirnya mau nggak mau saya masuk dong, ya kan mau nggak mau saya masuk. Kakak itu berdoa gitu kan ya. Mau nggak mau saya masuk duduknya paling di depan lah gitu kakak itu. Duduknya paling di depan, percis depan son. Jadi pas saya tutup mata kan saya takut ya. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya, gitu. Namanya son kan kita walaupun komat kamit di hati itu son gede banget, kenceng. Ya. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus, gitu kan. Oleh karena bilur-bilurnya di kayu salib, gitu kan, kamu sudah sembuh, gitu kan. Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena kuku ini ringan dan lemah lembut. Saya langsung, aduh Yesus itu siapa ya gitu ya. Saya mulai penasaran siapa, tiba-tiba kok air mata saya jatuh gitu loh. Pas dia ngomong kau berharga di mata Tuhan. Saya langsung di situ setahun setengah saya gak pernah ngerasain jingkrak-jingkrak. Orang sakit kan ya kalau gak diem aja gitu kan, berhenti namanya ngerasain ngebet ya. Ini di dalam tempat ibadah.
saya tuh jingkrak-jingkrak gitu kan. Sayang, sayang, disayang. Nggak kuat badan saya karena ayo menari buat Tuhan gitu. Aku disayang Tuhan gitu. Saya di situ saya ngerasain, ih enak banget ya gitu. Jadi selama saya sakit saya nggak pernah menemukan sukacita seperti di dalam itu. Nah buat sahabat solusi yang hari ini kamu ada di dalam keraguan antara kamu bertanya-tanya mana sih jalan yang benar. Tuhan mana yang harus aku ikuti. Dan kamu begitu bingung dan butuh seseorang untuk bercerita dan mendoakan kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Kamu tidak perlu melewati semuanya sendirian. Kami tunggu ya. Dan itu rasa takutnya hilang. Gak berasa lagi. Nggak ada rasa takut. Saya nggak ada yang namanya intimidasi gitu kan. Saya mengikuti kayak apa sih maksudnya ikut alur di dalam itu. Joget-joget, muter-muter. Ya saya ngikut. Bila roh Allah ada di dalamku. Bukan menari-menari gitu kan. Saya jadi ikut menari gitu. Dan akhirnya saya pulang dari situ. Saya seneng. Oke. Hari itu ketika kamu pulang. Nggak ada pertanyaan dari keluarga. Belum tahu tuh keluarga ya. Ayah saya ada di rumah. Oke. Ayah saya kan jarang pulang. Tapi waktu malam itu ayah saya ada di rumah. Dan Mama Hana itu selalu nguatin saya. Tuhan Yesus pasti kasih kamu kekuatan. Cuman kan kita namanya manusia tetap aja ya biar kata dia ngomong kayak gitu. Saya kenal ayah saya itu sangat fanatik banget. Keras ya. Keras banget gitu kan. Nggak ada toleransi kalau ayah saya itu kalau ngomongin tentang agama. Jadi emang nanya dia sama mama saya, kemana sih Irma? Keadaan sakit, hari-hari Minggu, ikut tetangga sebelah gitu kan. Dia udah langsung tahu saya diajak kemana. Ayah saya kan tinggi gede, tangannya di depan pintu udah nunggu saya. Dia bukan tipe orang yang suka nyalain orang, pasti dia yang disalahin pasti saya. Saya masuk, waduh ada ayah saya. Udah saya duduk, sebelum saya menjelaskan sepatah kata, itu ayah saya udah nggak tahu. Jadi saya mau ngejelasin, saya ini nggak pernah cari Tuhan ya. Saya ini nggak pernah mau ikut agama atau saya mau ikut ke sana ke sini, saya nggak pernah cari Tuhan. Gitu. Saya mau ngejelasin sama ayah saya nggak berikan kesempatan itu. Saya semakin didoktrin. Orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen itu kayu bakarnya api neraka. Gitu kan? Oh iya, karena di saat itu saya nggak pernah buka Injil. Gitu kan. Jadi yang saya masuk itu, saya tangkap itu logika. Orang Kristen itu punya bapak, punya emak gitu kan. Jadi logika lah ya. Lihat kau, mati kau katanya. Mati kau masuk ke neraka. Jadi saya lihat dong. Saya lihat penyakit saya, iya. Bawa pakaian kau, saya diusir. Bawa pakaian kau, pergi kau dari sini. Kau mati kau daripada kau ikut-ikut itu gitu kan. Akhirnya mau gak mau saya takut. Ya kan karena saya diusir. Sekarang yang mau nerima orang sakit ya siapa selain bukan keluarga ya kan. Iya. Dan itu logika itu masuk dalam pikiran saya. Tuhan punya emak, Tuhan punya bapak. Itu gak masuk di akal gitu kan. Tuhan bisa makan, Tuhan oh iya gitu. Aku mau balik ya mau kembali gak mau gitu. Dan ternyata rumah Mama Hana itu ditendang. Maksudnya? Sama keluarga mama saya. Kan yang punya kontrakan itu keluarga juga. Sepupu mama saya, masih sepupu lah. Jadi dia denger lah saya ikut ibadah, iya. Tanpa dia pengen cari tahu kalau bukan begitu ceritanya sebenarnya. Lu ngajak lu ponakan gue lu ya ke gereja gitu, tendang akhirnya diusir. Suruh ninggalin rumah itu. Dan saya di situ bingung. Kemarin setahun setengah saya sakit itu maksudnya nggak ada yang sampai heboh seperti itu. Kok pas datang orang ini, Mama Hana ini kan baik. Dia mau jadi teman saya gitu kan. Terus saya juga jadi kayak orang nerima kekuatan gitu. Jadi seneng gitu kan. Ngerasa terhibur. Kok malah diusir. Malamnya itu saya mimpi Tuhannya orang Kristen. Itu orang di depan saya itu banyak yang lewat. Tuhan. Banyak banget itu orang banyak. Saya ngeliatin. Pada ngapain sih ini orang. Tuhan sampai kayak ada kubah gitu kan. Itu naik ke atas kubah-kubah gitu. Orang-orang itu banyak kerumunan. Tuhan. Terus saya ngeliat ke atas. Itu percis Tuhannya orang Kristen yang saya suka lihat itu kayak baju jubah putih. Gambar-gambar seperti itulah. Tapi saya mukanya gak kelihatan karena saya gak bisa ngeliat itu terang banget ya. Aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku.
Aku bangun dong. Dan aku takut. Wih serem banget gitu. Udah tinggalin itu semua nggak dipakai gitu kan, minyak-minyak itu. Kok mimpi Tuhan, akhirnya saya bangun, ayah saya pulang di situ malam itu kan. Ya bangun ya, kenapa kok? Irma kok ditinggalin minyak orang itu, orang udah nggak ada kan, Irma dikasih mimpi ya. Itulah kok tidur nggak baca doa, gitu kata ayah saya. Oh iya kali tidur nggak baca doa ya. Malam kedua saya tidur baca doa. Takut saya dimimpi Tuhan Yesus, saya nggak mau, saya sampai amit-amit yang baik, saya nggak mau mimpi itu, takut. Saya tidur baca doa, abis saya tidur baca doa, jam 1:30 itu perkiraan jam segitu ya. Itu jadi karena bolong, ini payudara ini sama daging itu keluar. Jadi nempel sama baju. Jadi itu keluar itu darahnya itu banyak. Itu ucur banget. Saya udah nggak bisa ngomong. Saya ambil emuk, itu saya timpuk kena kepala mama atau ayah saya, bangun. Karena saking sakitnya gitu. Sakitnya itu saya nggak bisa ngomong, udah karena banyak darah ya. Saya tuh kayak orang mau dibilang nggak pingsan aja, udah syukur ya. Itu banyak ngalir sini darah banyak. Jadi baju ini nempel, udah kering, darah itu kering, nempel sama daging yang terkupas. Jadi daging itu ini darah. Mama saya bangun, ayah saya mana nonjok lemari. Apalah dosa awas sampai anak gadisku punya penyakit kayak begini. Mama saya udah ikhlas, anak saya udah kayak begini, ambil aja deh, jangan disiksa gitu. Disitulah saya digotong pagi-pagi, dicari puskesmas ya, karena deket kan. Digotong, sampai di puskesmas diomelin. Ibu anak begini baru dibawa ke rumah sakit gitu. Terus jangan diomelin mama saya gitu. Saya nggak mau emang ke rumah sakit. Akhirnya saya dioper lah ke rumah sakit umum bulan-bulan, dan disitulah saya divonis kanker stadium 4. Oke. Jadi sebelum divonis itu ceritanya memang sangat panjang. Ya. Jadi saya hari pertama itu kan dibawa ke puskesmas. Nyampe di puskesmas ini ada bidan, ya kan? Hari pertama. Nah hari pertama juga saya dioper ke rumah sakit umum bulan, disitulah saya divonis. Karena saya nggak mau dibawa ke Darmais, saya udah pasrah. Neng, mah gak punya duit, kata mama saya. Udah mah, Irma juga gak mau mah ke sono-sono. Kata daerah Selipi gitu, di sono komplit begini-begini. Dan gak mau Irma berobat jalan aja. Jadi saya perlu alkohol. Kan pakai perban ini, pakai alkohol. Ya kan? Akhirnya saya baliklah ke puskesmas hari kedua. Nyampe di puskesmas hari kedua, saya ketemu orang yang pertama ketemu. Saya digotong-gotong gitu. Dan ibu ini ngajak saya ketemu. Ngomong empat mata saya sama mama saya, ibu sini deh, saya dipanggil. Neng kita dipanggil loh, katanya gitu ya. Disamperin kan, iya bu kenapa ya. Ibu ya namanya ini kan sensitif ya, kalau ngomongin agama itu sangat sensitif. Ibu gini loh, kemarin saya tuh terbayang-bayang anak ibu. Gitu waktu dia pulang di rumah itu ngelihat saya kan, hari pertama itu kan ditanganin sama banyak di situ kan di puskesmas. Saya terbayang-bayang anak ibu. Ibu kenal nggak ya? Nggak bisa. Gitu dia pegang kantong. Kalau puskesmas kan seragamnya ada kantongnya 2 gini. Ibu kenal nggak ya? Nggak bisa gitu. Saya di situ langsung pegangan sama mama saya. Jangan-jangan nih orang Kristen gitu. Saya langsung connect karena dia ngomong ini kan nggak bisa. Jangan-jangan orang Kristen nih gitu. Bener. Dia ngeluarin minyak dari kantongnya. Itu saya mau pingsan sebenarnya. Aduh, gara-gara tuh minyak satu kampung heboh. Akhirnya saya bawa itu minyak. Saya pulang, saya janjian lah besok kesini ya gitu. Gereja yang sama, tempat rumah ibadah yang sama. Kan di dunia ini banyak gitu, banyak gereja itu juga banyak. Kok saya masuk kayak seperti saya pertama kali datang tempat ibadah sama Mama Hana, gerejanya itu juga. Dan saya benar-benar dibikin pusing ya. Saya sampai nyebut ini maunya apa sih gitu. Kok saya dibawa kesini lagi gitu. Akhirnya saya pulang, saya dikasih Alkitab. Sampailah saya di rumah, Alkitab itu saya taruh di bawah baju. Dan saya duduk-duduk gitu di tempat tidur, saya mulai ngerasa penasaran. Yesus itu siapa ya? Gitu. Dan saya langsung ngambil juga Alkitab. Saya buka Alkitab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi banyak di situ saya menemukan, Yesus ini luar biasa loh. Gitu kan? Saya mulai ambil itu minyak urapan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Tuhan. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Malam itu saya olesin badan saya dan itu gak sampai lama saya sembuh. Dalam berapa
Rentang waktu itu. Itu bisa hitung 2 minggu saya sembuh. Itu yang tadinya bersisik aja saya karena sering mandi kali ya. Kan udah bisa mandi terus ini juga udah gak ngebet, bolong itu segede di payudara. Itu ditambal saya juga gak ngerti bisa seperti ini loh. Saya punya bekas dan bukti ya, maksudnya yang tadi ini juga bolong kan. Orang kalau ngeliat saya ini operasi di mana? Ini gak dioperasi sama sekali. Dan ini gak dioperasi, bahkan payudara saya yang hancur itu bisa seperti ini. Rapetnya. Dan saya nggak tahu itulah mungkin yang dibilang Tuhan itu ajaib. Bagaimana caranya benar-benar saya rapet, sembuh, dan puji nama Tuhan, saya bersyukur itu saya sembuh. Hari itu benar-benar tidak ada sakitnya lagi. Nggak ada sakit Nggak sama pernah sekali. bernanah berdarah Nggak lagi. pernah sama sekali. Itu sembuh total. Dan bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Apakah waktu itu keluarga nggak mempertanyakan? Mama saya kebingung-bingung ya. Sebenarnya orang itu lebih kebingung-bingung, keheran-heran. Karena saya sembuh, dia bertanya minum apa gitu. Kok bisa cepet sembuh, bisa berubah. Penampilannya juga udah berubah gitu. Wah, mama saya seneng gitu kan. Saya betantang-betenteng di kaca. Di situ ayah saya tahu. Dia udah ngerasa. Oh, karena dia udah ngeliat aku di kaca tuh kayak seneng gitu. Oh, kau pakai itu ya gitu. Langsung ayah saya tuh tahu gitu. Terus aku langsung diem kan, karena ayah saya galak banget. Aduh Tuhan, aku gak mau ninggalin Tuhan Yesus. Tuhan baik banget sama aku gitu. Aku banyak banget perubahan dalam diri aku itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi waktu tinggalkan itu Yesus gini, kau udah sembuh. Akhirnya dia ngambil pisau dari belakang. Itu pisau dapur itu udah di sini saya itu. Sampai dia berantem sama mama saya. Wan, udah Wan. Aku mati kau. Katanya. Aku bangga. Masuk penjara aku bangga. Yang penting kau mati. Ya enggak. Udah akhirnya dia pergilah. Karena takut naik pitam kan. Mama saya kan jangan Wan, jangan. Saya masuk kamar. Saya bilang Tuhan saya gak mau ninggalin Tuhan Yesus. Disitulah suara Tuhan ya itu. Ya dia Tuhan yang hidup gak mungkin dia bisa lewat perantara hamba Tuhan atau gimana. Tapi firman Tuhan itulah bagi saya suara Tuhan. Ketika saya masuk kamar, saya buka, saya nangis sama Tuhan. Dia tahu kan, dia maha melihat. Akhirnya saya buka Alkitab, saya menemukan tentang hal bertekun. Yohanes berapa saya lupa ya. Tapi perikopnya itu bertekun. Akan datang orang ingin membunuh kamu. Dia menyangka berbuat bakti bagi Allahnya dia. Gitu. Dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Gitu. Sebelumnya sudah kukatakan supaya kamu tidak menolak aku. Jadi disitulah aku mulai mengerti, oh gini ya gitu. Dan pada akhirnya aku ditendang sama ayah gitu. Diusir dari rumah? Diusir, ditendang sama ayah aku. Kemana kamu pergi habis itu? Aku nggak pergi, ayahku yang pergi. Oke. Ya karena kan dia udah nendang aku kan, dia takut naik pitam gitu. Aku di situ salah, belum terlalu kenal ini ya, masih proses, namanya baru mengenal Tuhan. Lupa kalau kita itu udah punya kuasa di mulut kita. Karena sakit, dia kan gede tinggi ya, kakinya gede, aku ditendang. Aduh ya, nanti sakit banget loh gitu loh. Tapi kamu tadi sempat bilang bahwa ternyata mengikut Yesus, kamu juga mengalami jatuh bangun. Iya, ayah saya meninggal gak lama. Oh dari saat Habis itu? sakit itu ayah saya meninggal. Bagi saya dia tulang punggung. Saya kalau minta uang kan sama ayah. Kecil besarnya saya minta uang jajan karena umur segitu 17 ya kerja juga kan saya gak punya ijazah gitu kan. Akhirnya saya minta duit sama dia, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Dia gak ada. Disitulah saya sempat, aduh Tuhan saya mau gimana gitu. Tapi buktinya ya puji Tuhan saya hidup sampai hari ini kan. Sempat kecewa gitu ayah saya dipanggil Tuhan. Kebutuhan kan terus berjalan. Iya kan? Mama saya nangis terus, adik saya masih kecil-kecil gitu. Listrik nggak ada, ya kan? WC nggak punya. Bahkan kita tuh bener-bener dibilang ini orang kalau ini aja saya sampai di plastik. Saking nggak punya WC, nggak ada listrik gitu kan. Akhirnya saya pergi nyanyi dangdut. Ijazah nggak ada, saya jadi penyanyi dangdut. Untuk mencari nafkah itu ya? Jadi nyanyi saya. Nyanyi dangdut, dipanggil dangdut panggung ke panggung gitu. Nah di momen kamu mencari nafkah dengan bernyanyi, apa yang terjadi masa-masa itu? Ya nyanyi, aku biasa nyanyi gitu kan, nyanyi dangdut. Terus pulang aku bisa kasih mama saya uang gitu kan.
Terus nggak lama saya dipanggil nih kerja di pabrik. Ya nggak lama saya kerja di pabrik. Di situ saya mulai kenal cowok. Jadi nggak ada terbesit di pikiran saya untuk yang macam-macam. Yang ada di otak saya itu hanya keluarga. Gimana nih caranya adik gue jangan nangis. Gimana nih mama gue tuh jangan nangis gitu. Kayak terbeban banget gitu kan. Gimana ya, tiap gosok ini turun mulu gini-gini, mama saya nangis, ya kan. Akhirnya ya udahlah, saya punya perkataan itu, ucapan itu kan doa, nggak boleh kayak gitu. Nyawa saya aja kalau boleh dikasih saya kasih, gitu. Akhirnya itulah saya jatuh lewat dosa, gitu. Dosa perzinahan. Oke. Waktu kamu kerja di pabrik itu ya? Enggak, saya mulai kenal cowok. Iya, maksudnya kan waktu kerja di pabrik Iya. mulai kenal cowok. Iya, orang. Lalu bergumul di dalam Iya. dosa. Iya. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Apakah kamu juga menyadari bahwa ini tuh salah sebenarnya? Salah, memang salah. Tapi saya melihat adik saya makan enak gitu kan. Saya bisa pasang listrik, rumah saya bangun gitu. Saya ngerasa ya udahlah gitu. Yang penting mereka senang. Walaupun saya tahu itu salah. Makanya pas ada satu di titik itu salah, saya mulai dipuji kan. Misalnya kalau dekat saya tuh seneng gitu kan. Sedangkan dia udah berkeluarga. Oke, jadi mohon maaf si pria ini sudah berkeluarga. Iya. Dia mendekati kamu. Iya. Dan dia tanda kutip memberi nafkah gitu ya, Iya, memberi uang gitu ya. iya. Makanya di rumah juga bisa adik bisa makan, Iya. listrik bisa terus dibayar gitu ya. Nah, apa yang menyadarkan kamu hari itu untuk oke, ini salah nih, aku harus memutus hubungan ini? Itu aku masih panjang sih ya. Lumayan panjang Masih gitu ya. panjang prosesnya gitu. Iya, karena satu saya emang gak suka sama dia. Gak cinta juga, ya kan. Terus kedua dia udah rumah tangga. Terakhir itu malam itu saya udah pisah. Tapi ujungnya ada satu momen di mana satu kamu... momen saya ketemu suami saya Iya. sekarang yang namanya Andreas. Oke. Ya, kamu kan dulu disuruh meninggalkan Tuhan, Iya, nggak mau. iya. Kamu Nggak mau. bilang aku tidak akan pernah meninggalkan Nggak Tuhan. mau, iya. Meskipun kamu diancam pisau oleh Iya, ayah kamu benar. gitu ya. Tapi ternyata bertemu dengan suami yang sekarang ini, Iya. kamu malah meninggalkan Tuhan. Benar. Gimana ceritanya itu? Tapi saya nggak tahu kalau dia tuh, dia neneknya kan pendeta. Tapi nggak bisa dibohongin, memang kan saya suka sama dia. Jangan ditiru ya, ini jangan ditiru. Karena terang dan gelap itu nggak bisa bersatu. Dan kita perjanjian sama dia. Oh iya, gue gak bisa ninggalin Tuhan Yesus gitu. Udahlah, lu begini aja, gue gak bakal ngelarang lu kok untuk lu ibadah. Gitu dia ngomongnya. Waktu pacaran Pas dibolehin tuh iya, ya ibadah boleh. ya? Udah lu ntar kalau lu udah ini, udah ntar lu gak apa-apa, gue gak larang. Dan saya gak sama sekali tahu karakter dia. Karena sebentar ya, jadi saya gak tahu karakter dia tuh keras atau gimana, saya gak tahu. Tapi saya punya prinsip, sekali saya menikah, seumur hidup. Itu pada saya nikah, bukan nikah pemberkatan loh. Saya nikah sama dia. Ikut dia. Iya, itu saya baca lagi 2 kalimat waktu saya nikah sama dia. Dan itulah firman Tuhan, disitulah merema dalam hidup saya. Bukan hanya sekedar saya baca dan saya dengar. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan main-main deh sama Tuhan Yesus. Bener, jangan main-main. Jadi saya bener-bener kayak dibilang melanggar, inilah saya harus pikul salib. Bagaimanapun bahagia tidak bahagianya, salib itu harus saya pikul. Rumah tangganya seperti apa waktu itu? Saya dipukulin. Gigi saya sampai hancur. Itu hal yang tidak pernah kamu lihat selama pacaran? Nggak ya? pernah, saya nggak tahu kalau dia kasar kayak gitu. Pokoknya ngomongnya tuh kasar, suka mengungkit kayak saya punya masa lalu gitu. Pokoknya kasar deh. Saya sempat kaget, hahaha gitu kayak orang kaget. Ibu set deh, kok galak banget gitu. Dan tidak boleh ibadah hari itu ya? Enggak, saya ibadah. Tetap boleh? Enggak, emang nggak boleh. Jadi saya pas ibadah saya pulang. Itu saya dikunciin pintu gitu. Tapi saya tetap bertahan, saya tetap ibadah. Karena yang saya ambil di situ, iman itu mengalahkan dunia. Di sini saya mulai haus akan Tuhan. Karena saya kan udah rumah tangga nih, nggak mau cuman sebentar gitu kan. Kursi yang di sebelah saya itu selalu saya bilang ada orangnya. Jadi kalau ada orang itu, Bu ada orangnya, jangan didudukin Bu, ada orangnya.
Setiap saya ibadah, saya selalu bangku yang kosong itu nggak boleh ditempatin sama orang. Saya selalu bilang itu ada orang yang mau saya pulang dicemberutin sama orang. Wih katanya ada orangnya, kan suka dicemberutin ya. Kok sampai pulang itu nggak ada orangnya. Saya bilang Tuhan namanya udah Andreas. Dan saya percaya Andreas ada di samping saya. Dan 2 bulan saya nikah, saya kambuh. Ini kambuh lagi Pak, saya robek. Ya kan, baru dia tantang. Saya minta pisah sama dia. Itu minta pisah. Udah lu cari aja perempuan lain. Gitu. Saya mulai diingetin lah. Kan robek. Wah. 2003 ke 2011 ya. Itu saya gak pernah kambuh. Jatuh lu dosa perzinahan, saya gak pernah kambuh. Tapi saya menikah sama ini, nikah 2 bulan. Ketenet payudara saya itu robek, hancur. Keluar darah, keluar nanah. Disitulah saya masuk kamar mandi, saya mulai ingat firman Tuhan. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya udah akhirnya saya minta pisah. Udah kita pisah aja. Lu cari aja perempuan lain, gue mau kembali sama Tuhan Yesus. Jadi, enggak, gue gak mau pisah sama lu. Di situ saya bingung. Tapi dia galak, tapi gak mau pisah sama saya gitu kan. Enggak, gue gak mau pisah sama lu. Gue mau tahu lu sakit apa. Kan dia pegang badan saya kan panas, ini dingin banget. Kalau Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue ikut. Akhirnya, nah disitu vonis dokter, saya harus dibawa lagi. Ini virus Pak bisa menyebar ke tubuh. Dan disitulah saya mulai mencari wajah Tuhan. Saya minta pengampunan. Tuhan mati hari ini saya siap. Dipanggil hari ini saya siap Tuhan. Saya udah pengakuan dosa, sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau Engkau berikan saya kesempatan yang berkali-kali Tuhan. Saya untuk boleh dikasih kesempatan hidup. Saya akan bersaksi ke bangsa-bangsa Tuhan kalau tidak ada Tuhan seperti Engkau. Karena di luar sana yang saya dengar itu banyak. Rasain lu, agama dipermainkan, begini ninggalin dia segini. Tapi saya percaya, saya berdoa Tuhan itu mengenal hati. Tuhan lihat hati saya, Tuhan saya nyanyi. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Itu sakitnya minta ampun loh. Tapi saya percaya ketika saya panggil nama Tuhan, Yesus itu bukan sekedar nama. Nama Yesus nama yang berkuasa. Di dalam Yesus ada pengharapan dan ada kuasa. Saya nyanyi. Saya nangis sekencang-kencangnya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Di luar Yesus penuh ketakutan. Orang gak ada yang bisa ngerasain saya. Di saat itu saya takut. Ketika penyakit itu kambuh, saya takut. Makanya saya bilang saya takut Tuhan. Saya angkat pujian ini memang hati saya takut. Di luar Engkau saya takut. Dan benar ya firman Tuhan itu benar-benar iman itu mengalahkan dunia. Dan benar saya mengalami itu. Kalau ngomongin dokter mungkin saya lama sakit ini. Itu dalam hitungan minggu aja saya sembuh. Itu rapet. Suami saya lihat. Nah akhirnya bagaimana suami bisa bertobat? Kan ternyata bukan hanya kamu yang menerima Yesus ya. Dan benar-benar menyadari bahwa satu-satunya jalan hanyalah Yesus. Ternyata suami dan keluarga juga bertobat. Gimana ceritanya itu? Jadi suami aku itu minta sendiri. Banyak mujizat di dalam rumah tangga. Jadi misalnya aku kurang uang kontrakan gitu kan. Yang kerja kan dia doang. Aku kan gak kerja. Tapi Tuhan buka jalan gitu. Ada aja nih berkat dari Tuhan masuk. Aku selalu bilang sama dia, burung di udara dikasih makan. Jadi aku cuman pakai iman aja gitu. Karena saya cuman, selain beriman juga kan kita harus berusaha kan. Cuman aku bilang, ada aja deh ntar. Udah dari mana Tuhan pasti ajaib. Jadi saya gak mau mikirin hal yang gak sanggup aku pikirin. Aku tipe orang kayak gitu. Jadi kalau aku pikirin kan kita nggak sanggup ngapain sih taruh di pikiran kita gitu. Nah disitulah dia lihat tiba-tiba ada rezeki masuk gitu. Terus mujizat dia lihat aku sembuh, gue mau dibaptis gitu. Dia sendiri yang minta, saya nggak pernah ngajak. Saya nggak pernah ngajak orang ikut masuk ini, nggak pernah gitu. Bagi saya itu panggilan Tuhan gitu. Lagi namanya juga udah Andreas sih dia gitu kan. Saya udah bilang nama udah Andreas Tuhan, masa iya enggak ini kan. Saya udah bilang Tuhan tuh sayang sama lu. Dan saya bukan sayang sama gue ya, dia juga sayang sama lu.
Dia nggak mungkin turun dari surga, aku mengasihi Andreas. Enggak kan? Dia datang sama orang yang hancur. Dia kan nggak mungkin turun, dia meluk. Dia pasti dong pakai orang untuk sebagai alatnya gitu kan. Makanya dia bilang dia hidup. Gitu loh. Jadi dia akhirnya dibaptis, kita nikah pemberkatan. Kamu pemberkatan ulang ya, menikah ulang Menikah gitu ya. ulang tapi pemberkatan ya. Nikah pemberkatan. Tadinya kan setahun saya nggak bisa punya anak. Karena dokter kan bilang kemungkinan kalau punya anak lagi saya bengker. Ya kan gak bisa payudara. Masa udah sembuh pecah lagi. Tapi saya sebagai manusia normal saya pengen dong punya anak gitu. Setahun saya nggak punya anak, nikah pemberkatan, saya dikasih anak. Langsung hamil. Setahun 1. Dan sekarang Itu sesar anak saya 4. ya. Cowok 2, cewek 2. Itu. Nah, gimana kamu sekarang memandang keluargamu yang sudah, maksudnya seluruh keluarga ini ada di dalam Kristus? Ya, saya ngelihat seneng aja gitu. Saya selalu terapin mereka itu harus bangga gitu. Kalau untuk ngomongin keluarga ya, kita ini harus bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena di luaran sana ribuan manusia ingin melihat apa yang kita lihat. Malaikat aja ingin melihat apa yang kita lihat, tapi nggak semua orang pilihan Tuhan. Gitu. Jadi anak saya kasih nama itu nama-nama Alkitab. Moses, Alexa Pariaji, Angel Kimberly Agrela, Abraham Israel Wakim, Ratu Yerusalem gitu. Jadi bagi saya mereka anak-anak Tuhan. Ya. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir nih ya. Heeh. Kan kamu mengalami sendiri bahwa ikut Tuhan itu tidaklah semuanya jadi mulus. Iya. Ya dikatakan kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salib. Bukan perjalanan yang mudah untuk mengikut Tuhan, tapi ada penyertaan Tuhan yang dijanjikan di setiap musim kita. Nah, apa yang hari ini bisa membuat kamu tetap bertahan dan kuat di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus? Iya, karena saya percaya dia akan datang seperti nubuat lewat mimpi saya itu. Lewat firman Tuhan ya. Aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Dan saya bukan hanya setengah-setengah mempelajari itu ya. Dan saya yakin, 1000 yakin ketika saya susah atau dalam keadaan apapun, dia selalu ada. Karena Tuhan selalu bilang jangan takut dan itu boleh diuji. Payudara habis melahirkan pecah lagi, setahun 1 4. Belum sesar setahun 1, atas sakit, bawah sakit. Saya tetap saya jalan. Karena saya tahu kunci kalau ngomongin penyakit ya. Saya setel film Tuhan Yesus itu yang ada di YouTube. Kan ngebut ya sakit. Jadi saya makin belajar itu. Darahnya itulah yang menyucikan. Yang membuat orang ketika orang beriman. Merem sebentar. Beriman saya yakin yang keluar dari darah. Dari tubuh Yesus itu bukan sekedar darah. Tapi itu darah yang suci, darah yang ajaib. Dan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita telah mendengarkan bagaimana kesaksian beliau. Dan kesaksian itu biar itu merupakan pemicu kita, orang-orang Kristen yang sudah sekian lama, untuk memiliki semangat mengiring Yesus dengan keberanian dan keteguhan hati. Ya. Memang gereja mula-mula, bahkan sampai hari ini, itu tidak luput dari penganiayaan. Rasul Paulus itu yang latar belakang tadi seorang tokoh yang menganiaya jemaat. Bahkan Stefanus mati atas persetujuannya. Nah, kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Dan apa yang terjadi? Dia juga mengalami aniaya yang luar biasa, yang menyakitkan. Tetapi saudara, luar biasanya, dia menulis kitab perjanjian baru, nyaris 80% dia menuliskan. Ajarannya menyebar ke seluruh dunia, kan melalui tanda-tanda mukjizat dan ajaran-ajaran. Dan langkah yang dilaluinya memang tidak mudah, tapi bisa. Waktu naik kapal hampir karam. Waktu berlabuh di sebuah pelabuhan,
dipatok oleh ular, tapi tidak mendatangkan kematian, tapi membuat orang bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan dia seorang dewa. Artinya saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus bagi orang yang mengikut Yesus. Tapi ketika mengalami kesulitan, mengalami tekanan yang berat, dia memberikan kekuatan bagi yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mampu melewati kesulitan demi kesulitan itu, lalu tampil menjadi seorang pemenang. Demikian tayangan sekali ini, sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.